dianggap baik dan benar ya di mata masyarakat. Oke, kemudian, oh ya contohnya ya, misalkan kayak ada orang yang, contoh lagi ya kalau yang si misalkan ada orang yang beribadah ya, memang hanya untuk diterima nantinya sama Tuhan gitu ya, bukan untuk tujuan yang lain gitu. Jadi ada manfaatnya dia beribadah. Oke, jadi kalau misalkan di sini kita lihat dari soalnya, guru itu nggak hanya skill aja ya, maksudnya yang diasah gitu ya, tapi guru itu juga punya cara lain untuk bisa memberi kenyamanan siswanya biar lebih tertarik belajar, itu dengan cara menampilkan slide PPT ataupun juga video. Berarti guru itu sudah menerapkan namanya rasionalitas instrumental, ada tujuan yang dicapai, jadi biar istilahnya si siswanya ini lebih senang belajar dengan pelajarannya gitu, dengan gurunya gitu. Jadi jawabannya yang A ya, rasional instrumental. Kemudian nomor 46, munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu, namun justru bertindak antisosial, lebih disebabkan oleh, biasanya ada ya dalam kelompok masyarakat pasti ada yang istilahnya lebih menonjol ya, mengeksistensikan dirinya, jadi kayak menampilkan bahwa ini keberadaannya itu ada gitu ya. Jadi menampilkan keberadaannya. Jadi di sini biasanya malah justru ketika dia membawa sebuah namanya identitasnya, itu malah berbuat antisosial. Kenapa? Karena biasanya adanya ketidaksamaan persepsi. Jadi nggak sepaham ya antara nilai-nilai agama yang dianut oleh anggota masyarakat gitu. Jadi karena memang pasti ada perbedaan ya di dalam masyarakat gitu. Dan mungkin kurang adanya penghargaan gitu. Jadi jawabannya yang C ya, ketidaksamaan persepsi nilai-nilai agama antar anggota masyarakat. Kemudian nomor 47, dalam kelompok tertentu, cara yang digunakan dalam pengendalian sosial adalah membiarkan seseorang hidup dan bekerja sendiri tanpa memperbolehkan seseorang pun menyapa. Pengendalian sosial dengan cara demikian disebut. Nah, mungkin ada beberapa banyak cara ya untuk istilahnya bagaimana sih mengubah orang yang mungkin bertindak tidak sesuai dengan nilai dan norma ya, biar sadar mungkin biar mereka paham bahwa mereka salah gitu ya. Ada beberapa caranya. Kalau dari jawabannya ya mungkin ya, itu adalah ostrasisme. Ostrasisme itu apa? Ostrasisme ini adalah tindakan pengucilan. Jadi ketika mereka bergabung ya dalam anggota masyarakat, tetapi dia itu istilahnya tidak disapa, tidak ditegur, tidak disebut sapa ya istilahnya. Maksudnya dibiarkan begitu aja. Jadi biar nantinya dia itu merasa bahwa dirinya mungkin saya salah dari sini gitu. Jadi biar si orang ini tuh nanti sadar akan salahnya karena tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi ada pengucilan dari masyarakat itu. Jadi tidak adanya komunikasi gitu ya. Memang dilakukan masyarakat seperti itu untuk memberi kesadaran kepada orang tersebut. Sedangkan kalau fraudulence ini lebih pada upaya pengendalian sosial yang ditujukan pada orang yang misalnya mampu untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Sedangkan kalau teguran ya tahu ya, biasanya kalau misalkan ada kesalahan sedikit ya dari masyarakat mungkin yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, masih ada teguran ya, mungkin contohnya misalkan anak-anak mungkin ada belajar kelompok ya, tapi sampai larut malam lebih dari jam 9. Nah itu biasanya ditegur mungkin ya sama ketua RT, jangan terlalu malam belajarnya dan sebagainya. Nah itu berupa teguran ya, biar bisa paham dengan nilai aturan yang ada di masyarakat. Nah kalau desas-desus ini biasanya istilahnya kayak gosip gitu ya, maksudnya memang dibuat untuk biasanya kritikan terbuka ya, untuk biar nantinya orang yang melakukan ya biar tidak seperti yang tidak diharapkan gitu. Jadi kayak desas-desus ini berita yang menyebar secara cepat gitu ya, biasanya tidak berdasarkan pada kenyataan. Itu memang dianggap seperti gosip atau desas-desus. Tahu ya? Nah ya itu contoh-contohnya. Kemudian yang nomor 48, dalam tayangan sinetron atau film di televisi sering ditampakkan kehidupan masyarakat perkotaan yang glamor dengan gaya hidup yang menyerupai masyarakat barat. Fenomena tersebut merupakan hasil dari proses apa? Nah, mungkin kalian suka bingung ya, bedanya apa sih modernisasi, westernisasi, dan sebagainya. Nah, kita kupas satu-satu ya. Pertama, globalisasi deh. Kalau globalisasi kan dari kata global atau universal ya, mendunia gitu ya. Jadi istilahnya globalisasi ini suatu sistem yang menjangkau masyarakat dunia ya, untuk bisa berhubungan dengan masyarakat yang lain gitu ya, tanpa adanya batasan. Jadi batas-batas antar negara ini sudah pudar istilahnya. Jadi masyarakat ini bisa berkomunikasi dengan mudahnya. Ini kalau dalam globalisasi ini ditunjang karena adanya kemajuan di bidang komunikasi dan juga transportasi. Jadi masyarakat itu dengan negara lain itu sekarang kita ya misalkan dengan teman kita misalkan ada di Jepang,
kita kenapa bisa komunikasi, kita bisa berbicara dengan video dan sebagainya, itu karena globalisasi. Jadi tidak ada batasan antar negara lagi gitu. Jadi batasan-batasannya sudah pudar. Kita sudah mengetahui banyak hal di negara lain, itu karena globalisasi gitu. Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi ya. Kita bisa ke Jepang langsung misalkan dalam berapa hari misalkan atau berapa jam gitu. Bahkan pesawat itu kan juga dari globalisasi. Itu ya. Sedangkan kalau modernisasi, nah dari kata modern, nggak tahu yang modern kan artinya berarti lebih maju ya, lebih tidak sederhana lagi. Jadi kalau modern itu lebih tepatnya itu sederhananya itu perpindahan atau perubahannya dari yang tradisional menuju ke yang modern. Jadi cara-cara yang sederhana dengan cara yang modern. Jadi kayak semuanya itu biar lebih efektif dan lebih praktis gitu ya semuanya. Jadi kayak teknologinya lebih mempermudah pekerjaan manusia gitu. Jadi kayak kalau misalkan untuk petani bajak sawah ya lebih modernnya pakai traktor atau dengan alat-alat canggih sederhana gitu dan sebagainya. Itu namanya modernisasi ya. Jadi istilahnya dari tradisional yang lebih maju gitu. Dan kalau westernisasi apa? Western kan barat ya. Jadi kalau westernisasi itu lebih pada pengadopsian budaya barat. Jadi segala aspek yang di budaya barat itu diikuti dari sistem politik, sosial, ekonomi, kemudian keagamaan, nilai-nilai kepercayaan itu diadopsi semuanya. Jadi nggak hanya budayanya aja, tapi seluruhnya di dalam barat diikuti sama kita. Nah, itu namanya westernisasi, kebarat-baratan. Jadi kita mengimitasi ya, meniru apa yang ada di budaya barat. Kalau urbanisasi tahu ya, urbanisasi kan perpindahan ya dari desa kota, jadi orangnya udah ke kota-kotaan. Kalau pluralisasi itu lebih pada menghargai adanya perbedaan atau kemajemukan di masyarakat. Jadi mereka ini bebas ya di dalam kelompok yang berbeda beragam, mereka bebas untuk memberikan identitasnya gitu ya. Jadi kayak memperbolehkan gitu. Jadi kita menghargai adanya kemajemukan kayak di masyarakat Indonesia dan pluralisasi atau pluralisme gitu. Jadi tahu ya kalau di sini berarti apa? Masyarakat perkotaan yang glamor, yang gaya hidupnya menyerupai masyarakat barat. Nah, ini udah jelas pasti westernisasi karena dia perilakunya sudah ke barat-baratan. Seluruhnya dia ingin seperti budaya barat. Jadi yang B ya jawabannya, westernisasi. Nomor 49, seringnya publik mengucilkan kehidupan pasien AIDS dikarenakan pemberikan pendek dan menganggap pasien AIDS tidak berhak hidup. Stigma dan diskriminasi di antara sebagian besar masyarakat akan terus-menerus marak jika tidak diimbangi dengan informasi dan pengetahuan yang memadai. Stigma negatif selalu dijadikan senjata utama untuk mengucilkan para penderita AIDS. Hal tersebutlah yang membuat jurang diskriminasi semakin dalam. Banyak penderita AIDS yang akhirnya menarik diri masyarakat karena merasa dikucilkan dan tidak mendapat hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sedangkan penderita AIDS yang akhirnya menarik diri merupakan bentuk, jadi istilahnya penderita AIDS akhirnya keluar gitu ya dari masyarakat gitu. Itu namanya apa? Ini namanya adalah rekreatisme ya. Rekreatisme itu pengasingan diri. Jadi dia lebih baik menarik diri ya daripada membuat menjadi beban masyarakat gitu. Jadi kayak dia lebih baik mengasihkan diri. Namanya rekreatisme ya, jadi jawabannya yang C. Kalau rebellion apa? Rebellion ini itu adalah penyimpangan sosial yang terjadi jika warga masyarakat ini menolak norma sosial yang ada dan ingin menggantikan nilai dan norma sosial yang baru. Nah, itu namanya rebellion. Sedangkan kalau anomi ini keadaan di mana masyarakat ini situasinya lagi kacau karena tidak adanya nilai dan norma. Jadi masyarakat ini bertindak bebas, nggak ada aturan gitu. Jadi arahnya kemana nggak tahu gitu, anomi, jadi kacau. Jangan kalau innovation ini adalah penemuan baru ya, penemuan baru yang merupakan penyempurnaan dari discovery. Kalau conformity lebih pada individu atau seseorang yang bertindak sesuai dengan nilai dan norma, itu namanya conformity. Jadi untuk nomor 49 ini jawabannya C, rekreatisme. Kemudian nomor 50, perkembangan perekonomian negara yang sangat cepat dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat tidak mampu mengimbangi kemajuan tersebut karena daya beli dan pendapatan sangat jauh tertinggal. Gejala sosial tersebut dapat dijelaskan dalam teori. Nah, jawabannya adalah teori deprivasi relatif. Teori deprivasi relatif itu apa? Teori deprivasi relatif itu istilahnya kondisi di mana terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kayak misalkan contohnya itu kayak di masyarakat Papua ya. Masyarakat Papua itu kan kita tahu ya bahwa Papua itu banyak barang tambangnya yang mungkin bisa memberikan kemakmuran ya bagi masyarakatnya gitu, kayak tambang emas, tembaga dan sebagainya. Tapi nyatanya apa? Yang kita harapkan kan ingin memajukan Papua ya menjadi masyarakat yang mungkin lebih lebih maju ya daripada bukan masyarakat tinggal gitu.
Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya karena masyarakat ini kurang bisa ya istilahnya menghubungkan ya antara masyarakat dengan sumber daya yang ada, sehingga akhirnya orang asing lah yang datang ke Papua ini yang kemudian mengeksploitasi sumber daya itu, yang akhirnya masyarakat Papua yang hanya menjadi buruh saja di sana. Itu kan berarti terjadi apa? Kesenjangan ya, kesenjangan antara yang diharapkan ya, yang tadinya apa dengan kenyataannya apa, seperti itu. Itu namanya deprivasi relatif. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kemudian nomor 51. 2 orang laki-laki berseteru karena merasa memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Hal ini menunjukkan sebuah konflik dapat muncul karena adanya. Nah, masih ingat ya, ini mungkin di kelas 11 ya, konflik sosial itu disebabkan karena 4 hal yang paling utama, yaitu ada perbedaan individu, nanti ada perbedaan latar belakang, dan latar belakang budaya ya, ada perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu ini dikarenakan adanya perbedaan gagasan, ya, pemahaman, pendapat, ya, yang berkaitan dengan identitas diri dan harga diri. Nah, biasanya ya kayak antar individu, biasanya kalau beda pendapat ya sebenarnya wajar gitu, tapi biasanya jadi mematik sebuah masalah gitu, sebuah konflik. Kemudian kedua, perbedaan latar belakang budaya. Nah, yang kita tahu ya, masyarakat Indonesia ini kan masyarakat majemuk dengan beragam kebudayaan. Nah, sehingga ketika masyarakat dengan heterogennya yang sangat besar gitu ya, bisa menyebabkan konflik ya, sangat mudah menyebabkan konflik, karena yaitu ketika masyarakat apalagi di perkotaan ya dengan keberagaman yang relatif besar, biasanya mereka membawa apa yang sudah dibawa mereka, yaitu kayak budayanya yang dibawa mereka dari asalnya itu seperti apa. Jika mereka nggak cocok dengan yang lainnya, mungkin timbullah konflik itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan, karena setiap orang atau setiap individu ini pasti memiliki kepentingan masing-masing. Jadi kalau misalkan kepentingannya itu berasa dihalang-halangin atau tujuannya belum tidak tercapai karena ada orang yang menghalangi, nah itu berarti akan timbul konflik. Contohnya kayak misalkan antara majikan dengan buruh. Nah, majikannya misalkan ingin menambah produktivitas perusahaannya, yaitu dengan membuat kebijakan bahwa si buruhnya ini harus bekerja lebih ini gitu ya, sampai lembur dan sebagainya. Tapi si buruhnya ini tidak digaji semestinya ya, tidak ada uang lembur dan sebagainya. Itu kan berarti perbedaan kepentingan. Harusnya ada sama-sama biar menguntungkan satu sama lain. Tuh. Kemudian terakhir, karena perubahan sosial yang cepat. Biasanya karena perubahan sosial yang cepat ini menimbulkan senjangan atau di dalam masyarakat ini kayak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Contohnya misalkan antara generasi muda dan generasi tua ya, sex education ya. Tapi kalau misalkan generasi tua itu anggapnya masih tabu, itu bahaya, nanti malah anak-anak atau remaja yang dapat edukasi ini nanti malah terjerumus. Itu pemikiran generasi tua. Tapi kalau generasi muda kan itu sebenarnya bagus ya, positif, karena biar mencegah gitu ya, agar generasi sekarang ini biar malah tidak terjerumus gitu. Jadi biar kayak buat pencegahan, sosialisasi sejak dini. Itu biasanya terjadi perbedaan ya di masyarakat. Nah, berarti kalau di sini udah tahu ya antara 2 orang laki-laki. Nah, berarti karena perbedaan individu. Jawabannya yang nomor 52, interaksi sosial yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok dapat bertujuan untuk memahami pihak lain sehingga mudah melakukan kerjasama. Faktor pendorongnya adalah, masih ingat ya faktor pendorong interaksi sosial di sini? Nah, bagaimana sih untuk kita bisa memahami pihak lain dengan mudah dengan kerjasama? Yaitu biasanya itu karena ada rasa simpati ya. Bagaimana kita bisa mempunyai rasa ya, misalkan dengan orang gitu ya, punya rasa iba, atau bagaimana cara kita itu memahami ya, oh orang itu seperti ini, berarti aku harus seperti ini. Itu berarti kan kita udah punya rasa simpati ya ke orang itu. Tapi kalau empati, nah empati bedanya sama simpati apa? Kalau empati itu dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi dia bisa membantu dengan tindakan gitu. Contohnya misalkan membantu korban bencana dengan misalkan membantu dengan memberikan pakaian, makanan dan sebagainya, itu empati, itu ada tindakan. Kalau sugesti apa? Sugesti itu berarti karena tindakan itu dilakukan karena ada orang lain ya, jadi tidak dipikir lagi, tidak dipertimbangkan lagi gitu. Jadi kayak ada pengaruh dari orang lain sehingga bisa melakukan tindakan itu. Contohnya misalkan kayak kalian aja ya yang kemakan iklan ya, iklan sampo, iklan makanan yang tiba-tiba kalian beli, itu berarti kalian sudah tersugesti dari iklan. Kalau imitasi apa? Imitasi itu tindakan peniruan ya. Biasanya secara fisik ya, misalkan kayak pengen gaya rambutnya kayak Dilan atau pakaiannya, nah itu imitasi. Nah, tapi kalau identifikasi itu lebih mendalam ya dari imitasi. Jadi dia itu meniru apa yang dilakukan orang lain sampai ke dalam kepercayaannya juga. Jadi kayak mengidentifikasikan bahwa dirinya itu orang itu. Jadi kayak misalkan orang itu pengen jadi Iron Man. Dia itu semuanya ya, dari pakaiannya, perilakunya, cara berbicara dan sebagainya, itu kayak Iron Man, misalkan kayak gitu. Itu identifikasi.
Jadi kayak mengidentikan dirinya sebagai orang lain. Jadi jawabannya yang simpati. Nomor 53. Para korban bencana meletusnya gunung berapi merasakan dampaknya baik sosial, budaya maupun ekonomi. Salah satu contoh dari perubahan dalam bidang sosial. Kalau sosial berarti pasti berhubungan dengan masyarakat ya. Contoh perubahan di sini adalah perubahan pola perilaku dan kebiasaan karena lingkungan pengungsian berbeda dengan tempat tinggal semula. Jadi pasti beda ya. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kesederhanaan di situ. Maksudnya kan nggak sesuai dengan di tempat tinggalnya. Kalau sebab kurang ya, kalau di pengungsian mungkin ya bareng-bareng sama yang lain dan sebagainya. Itu mereka harus beradaptasi dan menjadi pola perilakunya pun berbeda. Nomor 54. Dahulu masyarakat percaya bahwa terjadinya gerhana bulan disebabkan oleh makhluk yang lebih besar dari bumi dalam menelan bulan. Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi dunia ya, menggolongkan pemikiran demikian ke dalam tahap perkembangan ya. Jadi ada 3 tahapan perkembangan pemikiran ya dalam sosiologi menurut Auguste Comte. Yaitu pertama teologis. Kalau teologis itu biasanya masyarakat ini mencari penjelasan atau solusi itu dengan pendekatan keagamaan. Jadi kayak dia itu mulai mencari keberadaannya, tapi mencari jawaban dari dewa-dewa ya, dari Tuhannya masing-masing gitu ya. Jadi kayak lebih ke kepercayaannya gitu. Makanya dalam si tahap teologis ini yang pertama dia tuh pasti pernah ada yang ini ya, kayak paham monoteisme, politeisme ya, menganut satu Tuhan atau banyak Tuhan dan sebagainya. Jadi karena memang masih dengan pendekatan keagamaannya. Ya kan tahap yang kedua itu adalah tahap metafisis. Nah, kalau tahap metafisis ini di mana masyarakat ini mencari penjelasan dan solusi permasalahannya ini kemana? Ke pemikiran secara abstrak dan mengenai hukum-hukum alam yang biasanya kayak dikaitkan dengan hukum-hukum alam yang asasi, kok bisa terjadi dan sebagainya, itu karena ada hukum alam. Dan kan kalau yang tahap yang terakhir itu ada tahap si positivis ya. Jadi di situ di mana tahapnya dia ini sudah lebih maju dari sebelumnya, di mana mereka ini sudah mampu memberikan penjelasan atau mencari penjelasan dan solusinya dengan cara ilmu pengetahuan, melalui ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mulai melakukan percobaan sehingga menemukan jawabannya secara ilmiah. Seperti itu. Itu tahap terakhir yang ketiga ya. Jadi di sini jawabannya apa? Karena di waktu itu ya, zaman dulu masih menganggap bahwa si gerhana bulan ini adalah makhluk besar yang lebih besar dari bumi yang menelan bulan katanya. Berarti itu kan masih tahap hukum alam, yaitu metafisis ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 55. Seorang siswa telah memiliki kebiasaan merokok dan mengaku bahwa kebiasaannya tersebut didorong oleh keinginan untuk dianggap keren oleh teman perempuannya. Dengan kata lain, penyimpan tersebut didorong oleh faktor apa? Kan tadi udah keluarnya ya, di sini dia pengen dianggap keren. Berarti ada keinginan untuk dipuji gitu. Wah, keren ngerokok gitu. Maksudnya pengen dipuji gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 56. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi. Ada 3 ya sistem stratifikasi, yaitu ada terbuka, tertutup, dan campuran. Kalau tertutup itu berarti sangat sulit ya untuk melakukan mobilitas sosial gitu atau berpindah status kedudukannya. Jadi kalau udah kedudukannya itu ya itu gitu, nggak bisa berpindah. Contohnya yang masyarakat sendiri yang menganut sistem kasta. Kalau udah kasta Brahmana ya Brahmana gitu ya. Kalau misalkan yang terbuka, dia sangat mudah untuk melakukan mobilitas sosial atau berpindah kedudukan. Ya contoh kayak ya masyarakat biasanya ya kayak anak petani misalkan menjadi dokter. Nah itu adalah masyarakat sistem sosialnya terbuka, stratifikasi sosialnya. Kalau campuran dia bisa terbuka dan tertutup ya. Contohnya kalau misalkan masyarakat orang Hindu ya, orang Bali gitu ya, kerja di Jakarta. Dia di Bali kastanya Brahmana, dia nggak bisa berpindah. Tapi kalau udah di Jakarta kan kastanya nggak berlaku lagi gitu. Tapi kalau dia balik lagi ke Bali berlaku lagi. Nah, itu adalah campuran. Oke, jadi jawabannya yang D ya, terbuka karena mudah ya untuk melakukan mobilitas. Nomor 57. Proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Diawali dengan upaya-upaya mempromosikan calon dari kelompoknya dengan berbagai informasi yang positif. Kemudian memberikan penilaian negatif terhadap pesaing. Karena itu disebut konflik. Jadi secara umum di sini ada konflik realistis dan non realistis. Konflik realistis ini biasanya konflik karena adanya kekecewaan terhadap seseorang ya. Karena sesuatu yang logis atau nyata yang bisa masuk di akal. Sebenarnya tadi ya antara majikan dan buruh ya, konfliknya karena beda kepentingan. Nah itu berarti logis. Dan karena masyarakat demo kenaikan BBM, nah, itu juga realistis ya karena masuk di akal. Tapi kalau konflik non realistis kebalikannya, jadi konflik yang sebenarnya masih kabur ya, belum bisa diakal, belum logis gitu, belum jelas. Contohnya kayak konflik ilmu-ilmu gaib ya, kan itu kalau di kita masih belum ini gitu ya, belum jelas keberadaan. Jadi karena di sini antara dua pendukung yang bersaing gitu ya,
dengan upaya calon dan sebagainya. Ini berarti konflik realistis ya, konflik nyata yang memang ada. Gitu. Jadi jawabannya yang realis. Kemudian nomor 58. Berikut ini adalah dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai. Nah, biasanya apa kalau misalkan terjadi reklamasi pantai ya, di dalam masyarakat pasti ada yang pro dan kontra gitu. Kalau misalkan dampaknya mungkin biasanya menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat, dan tadi mungkin ada masyarakat yang bisa menerima ya dengan cara logis, ada juga yang tidak bisa gitu. Jadi pasti ada pro kontra gitu. Jadi yang D ya. Nomor 59. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat. Jelas ya, karena penduduk asli ya, dengan adanya penduduk pendatang ya, pasti dengan budaya yang berbeda ya, kan mereka berarti disatukan ya dengan adanya program transmigrasi, yaitu apa namanya, memperkuat integrasi sosial, penyatuan masyarakat yang berbeda gitu. Kita juga sama masyarakat Indonesia kan masyarakat majemuk, tapi kita bisa disatukan secara normatif dengan apa? Integrasi normatifnya, yaitu dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita bisa bersatu karena ada simbol itu. Itu namanya integrasi sosial. Yang terakhir, nomor 60. Seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas yang tadinya awalnya pejabat, tapi karena dia terbukti korupsi ya, istilahnya menyelewengkan dana, kemudian bisa dipenjarakan. Berarti dia jelas ya, mobilitasnya vertikal turun ya, karena kan langsung ini ya, berpindah status ke bawah gitu. Kalau horizontal itu kedudukannya sama ya, Sarah. Tapi kalau vertikal ini bisa naik atau turun. Jadi statusnya bisa berubah gitu. Jadi kalau misalkan lebih jelas itu berarti vertikal turun. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan dari soalnya atau ada yang kelewat jawabannya? Silakan boleh komen. Atau ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham dari mana? Dari jawabannya, dari soalnya, boleh. Bentar, 47, 53, 58, 59. Nomor 47 itu jawabannya A, ostracisme. Ostracisme tadi adalah pengucilan. Oke, 47, kemudian 53. 53 tadi jawabannya yang D, perubahan pola perilaku dan kebiasaan karena lingkungan pengungsian berbeda dengan tempat tinggal semula. Jadi berbeda ya pola perilaku. Kemudian nomor 57, 58. 58 itu jawabannya yang D, menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir tadi, nomor 59 itu jawabannya E, integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah penyatuan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Penyatuan unsur yang berbeda. Jadi masyarakat jadi membaur ya dengan adanya perbedaan. Gitu. Sudah? Ada lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada lagi ditanyakan ya, Kak Ines cukupkan sekian untuk pembahasan KL Sosiologi hari ini ya. Jika kalian ini masih ingin ini ya, untuk intensitas SBMPTN yang persiapan untuk SBMPTN, boleh kalian daftar ke kita karena mulai minggu depan kita sudah mulai untuk belajar intensif gitu ya. Silakan barangkali mau join di Tridaya, ditunggu ya. Oke, Kak Ines cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.